menyampaikan sesuatu materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang, saya kasih judul apa yang saya sampaikan di sini. Saya kasih judul tentang gabut gara-gara VTube. Nah, ya, jadi gabut gara-gara VTube. Awalnya saya mikir, gabut ini apa sih artinya ini? Banyak sekali orang ngomong gabut, gabut, gabut gitu ya. Ternyata gabut itu artinya saya cek di Wikipedia ya, bayangin. Sampai Wikipedia itu menulis kata gabut, artinya adalah nggak ada kerjaan ya. Atau yang selama ini mungkin para VTubers setiap hari itu melakukan hal-hal nonton iklan ya 10 kali dan ada beberapa akun yang punyanya papa, punya mama, punya kakak, punya adik ya, dia juga lihat. Terus kemudian kita juga sering dengan Zoom, kita sering ketemu dengan orang, by the way itu juga bisa kita lakukan. And then kata gabut ini menjadi tema malam ini buat saya untuk sampaikan sesuatu. Gabut gara-gara VTube. Oke. Nah, ada 3 hal yang saya akan sampaikan pada malam ini, teman-teman. Yang pertama adalah untuk menyambut VTube 3.0. Apa yang harus kita lakukan selama 2 minggu, let's say 2 minggu atau 2 minggu lebih. Masa-masa penantian kita sebelum VTube versi 3.0 itu diluncurkan. Dan itu pastinya momen yang sangat excited ya, sangat apa itu, nggak tahan ya, kita kayaknya gemes gitu kalau nungguin versi 3.0. Saya udah ikut dari 1.0 ya kan, kemudian lanjut ke 2.0, sekarang 3.0. Ya semoga akan ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya teman-teman. Biasalah kalau kita ngomong peningkatan user interface di dalam sebuah application itu is very normal, itu kerap kali terjadi. Dan kita nggak usah kaget kenapa kok harus update terus. Itu artinya perusahaan sangat berkembang dan care terhadap pengembangan development-nya, research and development atau R&D-nya. Oke, kita akan masuk langsung ke materi. Ada 3 hal yang saya akan bahas di sini, yaitu pertama tentang apa yang harus kita lakukan masa-masa selama 2 minggu kita gabut. Yang pertama adalah kita harus pelajari tentang grup Telegram, teman-teman. Hal yang pertama yang harus Anda tahu bahwa ada bedanya grup Telegram dengan grup WA. Kenapa saya ngomong ini? Mungkin buat beberapa orang merasa, enggak juga lah, enakan WA gitu ya. By the way, saya nggak dibayar Telegram loh ya. Saya bukan endorse Telegram. Oke, yang kedua adalah bagaimana saya menjadi seorang VTuber, star, seorang bintang, seorang yang betul-betul memiliki arti dan makna. Bintang itu meskipun kecil, tapi kalau nggak ada jelek ya langitnya ya. So bintang-bintang, kita ini bagaikan bintang-bintang yang ada di langit, yang mengisi setiap kegelapan, teman-teman. Satu orang di antara kita mengisi, menjadi sinar. Bintang itu kan bersinar sendiri, dan bintang itu akan menerangi sekitarnya. Oke. Dan yang ketiga adalah bagaimana talent hunt. Talent hunt ini sesuatu yang baru mungkin yang belum pernah disampaikan oleh banyak teman-teman. Dan saya hari ini akan menyampaikan 3 topik ini supaya Anda semua mendapatkan pencerahan. Semoga. Oke. Yang pertama adalah kuasai Telegram. Teman-teman tahu nggak kalau Telegram itu secara infrastruktur, saya telah mengujinya dengan WA, dengan Line, dengan WeChat, dengan beberapa. Jangan micet ya, kalau micet bahaya ya, jangan punya micet. Telegram secara infrastruktur adalah dia memiliki struktur yang lebih baik. Yang contohnya dengan grup Telegram. Grup Telegram itu bisa menampung sekitar 200.000 member dalam satu grup. Terus yang kemudian ada kelebihan-kelebihan di dalam Telegram, misalnya ada fitur baru yang disebut dengan voice chat. Nah, di dalam tim kami di 5 Minutes, setiap malam kami melakukan yang namanya voice chat. Voice chat itu ada di dalam fiturnya Telegram, teman-teman. Kalau dulu, zaman dulu ya, voice chat itu seumpama kayak zaman kita dulu itu namanya apa ya, break-breakan ini ya.
Jadi kalau saya ngomongnya break-breakan ya, nggak tahu teman-teman yang mungkin di Indonesia, yang di daerah lain mungkin nggak mengenal break-breakan itu ya, monitor, kopi, monitor gitu ya, sama persis. Dan Telegram membuat voice chat ini menjadi sangat mudah untuk kita memiliki intensitas dalam hal komunikasi. Di dalam kita, saat kita ngomong, yuk masuk voice chat, ini saya ada pertanyaan nih, atau bagaimana nih, ini saya ada begini, begitu. Nah, itu bisa langsung masuk ke voice chat, dan langsung kita bisa lakukan klarifikasi, langsung jawab, dan segala macam. So, that is the beauty. Itulah keindahan dari Telegram. Terus, fitur-fitur channel yang menampung tools dan presentation materials. Maksudnya apa? Telegram itu punya channel. Beda dengan grup. Kalau grup menampung banyak orang, bisa ada interaktif di dalam grup. Tapi kalau channel, itu kita hanya satu arah. Artinya channel itu bisa digunakan untuk mensuplai materi-materi yang berkaitan dengan presentasi, tutorial, dan segala macam hal yang berkaitan dengan materi lah, pokoknya gitulah. Pendalaman materi. Sehingga teman-teman yang ada di grup itu juga digabungkan dengan channel. Saat mereka bekerja, gini sebelumnya, saya terbiasa bekerja dengan online, teman-teman. Jadi waktu saya kerjakan satu perusahaan yang lalu pun, waktu saya bekerjaan di MLM, supaya kita lebih kenal ya. Saya waktu itu MLM, tapi MLM saya let's say 2-3 tahun terakhir itu tidak melakukan dengan caranya MLM. Tapi saya melakukan dengan cara digital marketing. Jadi sangat terbiasa untuk tanda kutip ya, mempresentasi, merekrut, tanya jawab, handling objection, itu melalui media online. Nggak ada yang kita harus ketemu di meja. Jadi sebenarnya saya dan Pak Sandy, ya, kebetulan Pak Sandy juga memegang kamera ini, Pak Sandy dan saya kebetulan memang sudah terbiasa dengan online, gitu. Nah, kok ya pas terjadinya COVID, di mana COVID itu kemudian jadi online semua, kan? Kita nggak bisa ketemuan, nggak bisa ngafe, nggak bisa gini, nggak bisa begitu. Dan itu membuat beberapa orang di luar sana yang tidak membuka diri untuk digital marketing sebelumnya menjadi kacau, menjadi bingung gitu ya. Aduh gimana, nggak ada omset, begini, begitu. Padahal kita di sini ya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya nggak terlalu terdampak dengan gara-gara nggak boleh offline atau nggak boleh ketemuan. Jadi that's why saya suka dengan menyiapkan materi dan konten. Nah, kemudian saya taruh itu di channel. Channelnya namanya channel 5 minutes di dalam Telegram. Ya, jadi Telegram itu punya channel itu seperti kayak apa ya? Kalau saya bilang tuh kayak directory itu apa ya? Kayak perpustakaan. Nah, itu lebih tepatnya kayak ya, perpustakaan. Saya mau nyari buku apa? Oh, ini ada di sini. Dikasih apa itu? Dikasih indeks ya. A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Cara mengundang, materi presentasi, cara meregistrasi, cara gitu ya. Nah, itulah dalam bentuk tutorial yang lengkap sekali, teman-teman. Dan itu bisa Anda lakukan di dalam Telegram. WA, no way, nggak bisa. Oke, next adalah mulai belajar untuk aktif di dalam grup, bukan sekedar jago forward. Ya, mohon maaf teman-teman yang di sini mungkin merasa ya saya nggak ada pilihan, saya mau bikin konten apa? Ya saya cuman nurut aja yang dari atas atau yang dari luar atau yang dari grup-grup lain mensuplai materi, kemudian ya saya forward aja di grup saya tanpa Anda tahu apakah informasi itu valid. Anda langsung main forward, oke? Dan itu, banyak kekacauan di situ. So mulailah belajar aktif untuk di dalam grup. Mulailah Anda aktif untuk membaca, ada di grup-grup misalnya DLC group, ada Platinum group, ada Diamond group yang dibentuk oleh para founders kita. Dan itu adalah hal yang penting, teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah tendensi member di grup. Pertama, malas baca. Yang kedua, manusia itu selalu
orientasinya itu ke visual. Pasti. Anda lebih suka melihat sesuatu tayangan seperti konten, video, film, short movie, musik, dan segala macam. Karena orientasi kita pada dasarnya lebih cepat menangkap dengan visual ketimbang dengan tulisan. So, makanya saya bilang bahwa orientasi tersebut manusia tidak bisa diubah saat itu juga. Kami di 5 Minutes Group juga mengalami yang sama di mana orang itu langsung nanya tanpa baca gitu ya. Kesel ya. Nanya padahal baru dijelasin di atas, di bawah nanya. Lagi maintenance ya? Lah, gimana sih? Aduh, gimana? Jadi sampai ya itulah ya. Saya mau emosi gimana ya, tapi ya nggak bisa emosi ya kan. Kalau emosi salah ya kan. Dan akhirnya saya memahami itu dan saya berusaha untuk mendekati, berusaha untuk melakukan pendekatan ya. Pendekatan itu approach melalui visual content. So pertimbangkan itu teman-teman. Terus berikutnya adalah fokus tiap hari menjalin koneksitas dengan si aktif. Maksudnya apa ini? Di dalam grup pasti ada yang suka jawab-jawab. Betul ya? Pasti ada yang aktif jawab. Ingatlah, orang yang aktif di grup, berani saya jamin 98%, kurang 2%. 98%. Mereka yang mau aktif di grup, mereka juga aktif dalam kehidupan nyata. Mereka juga aktif presentasi, mereka juga aktif mengajak teman-temannya. So, mudah sekali untuk melihat bagaimana prospek perkembangan grup saya. Simple. Dari 1.000 orang, kalau WA nggak bisa. Dari 200 orang di WA, berapa yang aktif? 10. Kalau 10 yang aktif, saya pastikan hanya 5% pertumbuhan grup Anda per bulan. Very simple, oke? So, semakin banyak yang aktif, Anda harus dekati orang-orang yang aktif secara pribadi, teman-teman. Inilah yang harus kita lakukan dalam masa-masa senggang, masa-masa liburan dan cuti yang kita miliki hari ini. Ya, oke, next. Group exchange counter exclusive, di mana grup itu berisi dua pihak. Pertama adalah yang punya bintang, kita sebutnya star. Yang berikutnya adalah VP producer. Yang punya bintang atau yang sering closing bintang atau closing dengan paket-paket personal point, dan juga mereka yang sudah memiliki atau sudah melakukan VP producer, ya. VP producer. Saya menghindari kata-kata fast track. Dari tadi saya nggak ada ngomong fast track, betul ya. Tapi saya ganti VP producer. Karena fast track selalu berkaitan dengan fast dan kemudian tabrak lari dan kemudian apa? Masuk dan keluar cepat sekali, maunya instan, nggak mau referral, nggak mau meeting, nggak mau ikut Zoom, nggak mau baca grup. Yang penting duit saya berapa persen per bulan. Yes, saya akan jujur, saya ubah itu. Saya katakan VP producer. Berarti producer VP. Jadi bukan fast track. Oke, nggak semua orang harus pakai duit, betul? Buktinya di sini banyak teman-teman di 5 Minutes tanpa rupiah satu pun. Banyak teman-teman juga yang sudah diamond tanpa rupiah. Dan mereka bisa mendapatkan bintang 6 gratis dari perusahaan. Gimana caranya? Tanya pengundang Anda. Ya, biar penasaran. Oke, next. Aktivasi sosmed atau mengaktifkan your social media account. Ini very important. Penting banget. Kenapa? Semula Anda tidak mau aktif di dalam sosial media manapun. Alasannya banyak, urusannya banyak, ya pokoknya banyak alasan lah. Guys, kita ini sosial media guys, YouTube. Kalau you nggak pernah punya sosial media yang lain, cuman punya YouTube, saya mau katakan,
Ya, tolonglah belajar. Tolonglah belajar untuk punya satu sosial media. You bisa pilih Facebook, IG, TikTok, nari-nari ya TikTok ya, YouTube channel, atau apapun Anda yang punya. Ya rata-rata 4 ini aja. Aktif artinya Anda harus bisa mempelajari, menguasai bagaimana saya mendapatkan exposure, bukan exposure-nya fitur, exposure dari tiap sosmed tersebut. Sehingga Anda mendapatkan followers, subscriber juga. Apalagi kalau Anda sudah punya peringkat di fitur. Anda harus punya satu sosial media. Oke, tema. Siapkan materi dan buat konten. Video durasi pendek aja, 2-3 menit. Misalnya ambil tema, siapa saya dan kenapa saya memilih fitur. Teman-teman percayalah, saat Anda berani seperti ini, merekam mukamu dan ngomong tentang siapa saya dan kenapa saya pilih fitur, cuma 2 menit aja. Lihat hasilnya dengan seluruh tim yang kamu punya. Mari kita coba. Anda bisa bikin open mind video, testimoni video, bikin film pendek, bikin macam-macam. Nah, yang paling bawah itu keren ya. Haters is our fans. By the way, mereka yang memberikan komen positif dan mereka yang memberikan komen negatif itu sama-sama adalah fans kita. Guys, mungkin ini menyakitkan. Tapi saya mau katakan, yes. Di saat saya mencoba untuk menjadi personal brand, mengembangkan sebuah media atau mengembangkan sebuah channel, ada yang nggak suka, ada yang suka. Anda tahu nggak? Instagram, Facebook, YouTube itu tidak peduli dengan isi komennya sebetulnya. Mereka yang peduli adalah interaktif di dalam kolom komen yang kamu punya. Jika Anda punya konten dikomenin orang gila-gilaan, maka konten tersebut akan jadi lebih viral. Lebih viral dan lebih banyak dalam daftar pencarian awal. Tahu nggak? YouTube awal itu kalau kita slide, ada video-video yang muncul. Itu adalah video-video yang sebetulnya viral dan paling banyak dikomen. Ya, kalau nggak percaya coba nanti ya. So, haters is our friends. Saya nggak pernah pusing dengan haters. Betulan. Jadi teman-teman jangan terlalu overrated. Overrated itu maksudnya terlalu berlebihan dengan haters. Sakit hati, saya baca di grup banyak ya. Sakit hati, kepahitan dengan haters. Jangan guys, jangan. Haters is our friends. Kedua, be a video star. Kita cepat ya. Siapkan materi dan buat konten. Teman-teman, saya tantang Anda. 2 minggu ini, paling tidak ada 2 atau 3 konten. Oke? Baca sama-sama, siapkan materi buat konten. Video berdurasi pendek 2-3 menit. Ya, ini harus ada ya. Short movie dan segala macam. Berani tampil dengan kreatif dan unik. Lucu-lucu boleh, mau nari-nari boleh, mau ngamuk-ngamuk juga boleh. Ya, intinya yang biru itu saya katakan apa? Productivity sama dengan quality. Jadi kalau tanya orang ngomong, Pak, saya nggak bisa bikin konten. Pak, saya malu, Pak. Saya nggak biasa, Pak. Saya ngerdek gini, Pak, kalau saya bikin konten. Cut. Ulang lagi. Kamu meringet ya, sampai nggak karuan berodos semua ya. Berodos bahasa Surabaya. Oke, netes-netes gitu ya, keringetnya bingung semua. Ya, minum dulu. Mungkin gimana, bingung. Nah, Anda kepengen tahu bagaimana saya bikin konten ini dengan seperti ini? Coba Pak Sandy lihatkan tim kita, lihatkan bagaimana meja ini, lihatkan bagaimana suasana di studio kita hari ini. This is the way we make a content. You know, lihat tuh. Ada operatornya namanya Om Victor ini ya. So, anyway, teman-teman semua, bikin konten itu nggak sesusah apa yang kalian bayangkan. Bikin konten nggak sesusah seperti apa yang Anda bayangkan. So, banyak orang bilang, Pak, kalau pakai kamera handphone bisa nggak? Lah ini pakai kamera handphone. Sekarang ini saya nggak pakai di SLR gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah talent hunt. Yang terakhir ya, guys.
Belajarlah bagaimana saya harus berkomunikasi dengan tim, dengan leader, dengan orang-orang yang ada di jaringan saya. Ingat, kalau kalian semakin kasar, kalau kalian semakin suka marah, kalau kalian orang yang nggak sabar, kamu akan jadi orang yang nggak disukai juga oleh teman-teman yang lain. Ya, yang kedua adalah baca buku. 2 minggu ini ngapain? Baca buku, guys. Buku adalah sumber ilmu terbaik. Buku apa? Berpikir dan berjiwa besar. Contoh, kan banyak bukunya. Just baca buku. Yang kedua adalah upscaling teknik untuk membuat tim Anda melakukan duplikasi. Networking is about how you duplicate yourself untuk ke teman-teman. Bagaimana saya bisa menduplikasi jiwa atau diri saya kepada teman-teman yang ada di bawah saya. Itu adalah ATM, orang bilang amati, tiru, dan modifikasi. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kita main Zoom ya, atau main YouTube Live seperti ini, dan Anda bisa lihat sekitar ini, asik banget ya. Biasanya kalau YouTube itu kan kalau Zoom itu kan kaku gitu ya. Jadi sekarang kita mengembangkan dengan teknik yang berbeda, so teman-teman supaya bisa menikmati. Next adalah relationship. Ingat, hubungan itu adalah segalanya. Hubungan yang baik itu segalanya. Ada pepatah ngomong gini, kamu hanya bisa menjalankan bisnis. Kamu hanya bisa menjalankan bisnis kalau kamu punya teman. Kalau kamu nggak punya teman, hampir dipastikan bisnis kamu mati. Siapa yang di sini bisa memulai bisnis tanpa teman? Nggak mungkin, guys. So, saya katakan build your relationship. Bangun relationship. Di 5 minutes kami mengajarkan tentang pacarin downline kamu. Pacarin dalam arti yang positif ya. Awas nanti kok pacarin tiba-tiba terjadi skandal. Bukan pacarin yang negatif ya. Pacarin itu artinya ada kedekatan antara Anda dan referral atau orang-orang yang Anda ajakin. Referral non aktif, Pak. Banyak referral saya nggak aktif, Pak. Nah ini loh 2 minggu ini. Waktu Anda untuk kontak referral, orang-orang yang langsung pernah Anda ajak, dan hari ini mereka nggak mau kerja, mereka hari ini kehilangan kepercayaan dengan Fitup, dan kemudian mereka meninggalkan, padahal cucu, cicit, cocok, cek-ceknya banyak. Betul? Sering mengalami ya, referralnya saya langsung nggak bekerja, tapi yang bawa-bawanya bekerja. Nah ini yang saya maksud, 2 minggu ini kontak mereka. 2 minggu ini ajak mereka, karena mereka adalah teman-teman terbaikmu, teman-teman ya. Diamond is the real talent. Bisnis Fitup sebetulnya bisnis yang melibatkan kemampuan atau talents yang dimiliki oleh setiap orang. Membangun ekosistem seperti Pak Noval, Pak Wilbert selalu katakan. Membangun ekosistem itu artinya apa? Mengumpulkan para skillful, orang-orang yang punya talents, orang-orang yang punya kemampuan untuk bersatu menjadi sebuah ekosistem, di mana ekosistem ini akan menjalin rantai-rantai yang terputus. Dan disitulah akan terjadi pemulihan ekonomi Indonesia, teman-teman. So, yang terakhir, saya punya pesan yang terakhir adalah just do it. Lakukan yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Karena saya yakin kalau ada hari ini 17 juta orang Indonesia yang percaya, yang mau menaruh harapannya kepada Fitup, masih ada sisa 150 something juta. Karena pengguna internet kita 170 something juta. Kurangin aja 17. Ya. 150 juta orang di Indonesia yang akan kita kenalkan dengan Fitup. Oke, sekian, terima kasih. Saya Seni Lianto, dan ini ada Pak Sandy, ada Victor di sana yang membantu saya.